Keunikan Masjid Ganting ini terletak di antaranya adalah pada tiang-tiangnya, di mana setiap tiang memiliki nama 25 nami. Dan begitu juga dengan pembangunan tiang ini tanpa menggunakan besi beton dan hanya mengandalkan pada bata dan putih telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Tom. Pada pertemuan kali ini saya akan mengekspos tentang sebuah masjid tua di daerah Kota Padang, yaitu Masjid Raya Ganting. Masjid ini cukup unik karena apa? Karena tiang-tiang dari masjid-masjid tersebut dikasih nama 25 nabi yang ada. Begitu juga dengan model arsitekturnya yang neoklasik, namun juga memasukkan unsur-unsur dari arsitektur Minangkabau, Eropa, Timur Tengah, Cina, dan India. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Masjid Raya Ganting adalah masjid yang memiliki model arsitektur sinkretisme dari bangsa-bangsa yang kita sudah sebutkan tadi. Masjid ini menurut sejarah sangat berperan dan sangat berfungsi pada era pra-kemerdekaan, era revolusi, dan era mengisi kemerdekaan tersebut. Saudaraku, Masjid Ganting yang berada di negeri Gantiang, pusat Kota Padang, tepatnya di Kecamatan Padang Timur, termasuk kelompok masjid tua terbesar di Minangkabau sampai pertengahan abad ke-20. Masjid ini berdiri pada tahun 1805, selesai pada tahun 1810. Masjid ini pada awalnya adalah sebuah surau yang berada di seberang Padang yang merupakan daerah pemukiman orang Padang. Surau ini dipindahkan ke pusat Kota Padang yang bernama Nagari Gantiang. Masjid Gantiang berdiri di atas tanah wakaf Haji Umar yang ketika itu menjadi kepala kampung dari suku Caniago. Tokoh-tokoh yang terkenal di dalam pembangunan masjid ini adalah di samping Haji Umar juga Syekh Kapalokoto Imam Subarang Padang dan Syekh Angku Gapua dengan nama asli Abdul Halim, yaitu seorang saudagar sarung Bugis yang berdagang di Pasar Gadang ketika itu. Sumber dana dari pembangunan masjid ini adalah dari masyarakat setempat dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat, termasuk etnis Cina, Eropa, dan saudagar serta masyarakat Minang lainnya. Dalam pembangunannya juga melibatkan etnis Cina, yaitu sebagai tukang di bawah pimpinan Kapitan Lo Chun Ko. Sedangkan keterlibatan orang Eropa dalam hal ini adalah Belanda, yaitu membantu alat berat dan memberikan kompensasi pemerintah atas tanah wakaf yang terpakai untuk pembuatan jalan. Keterlibatan etnis lain selain Minangkabau telah mempengaruhi bentuk arsitektur masjid tersebut. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Masjid Raya Ganting adalah sinkretisme kultur dari etnis Minang, Eropa, Cina, dan Timur Tengah, dan bahkan termasuk juga India. Namun secara umum bangunan Masjid Raya Ganting ini termasuk dalam kategori model neoklasik. Bangunan masjid ini berukuran 30 kali 30 meter berbentuk 4 persegi. Saudaraku, mari kita lihat bagian luar atau bagian belakang bangunan masjid
Di sini terdapat pilaster yang di tengah-tengahnya terdapat mimbar dengan ukuran 200 kali 20 cm dan pilaster ini berjejer 4 bentuk pilar dengan model ganda bergalur, dan di kiri kanan bangunan belakang ini juga terdapat 2 menara yang didirikan pada tahun 1967-an dan bukan berdiri bersamaan dengan pendirian bangunan utama. Selanjutnya, saudaraku, mari kita lihat serambi belakang, serambi kiri, dan serambi kanan dari masjid ini. Di serambi belakang ini terdapat tiang ganda atau pilaris berbentuk ganda sebanyak 6 tiang. Jarak antara dinding dari bangunan utama sampai ke batas dinding serambi belakang itu lebih kurang 20 sampai 25 meter. Di sini sangat adem dan biasanya sebelum Jumatan orang santai duduk di sini. Dan ini dia serambi kiri dari bangunan ini. Saudaraku, kita masih berada di serambi belakang. Di serambi belakang ini terdapat sebuah prasasti para pendiri dan penyumbang masjid ini. Lantai masjid ini dicor dengan menggunakan semen buatan Jerman yang dibeli dari N.V. Jacobsen van den Berg, dan lantainya berlapis tegel berwarna putih yang dihiasi bunga. Sedangkan lantai di kiri kanan serambi berwarna abu-abu dan ada bulir-bulirnya di tegel tersebut. Saudaraku, selanjutnya kita masuk ke ruangan utama yang berukuran 30 kali 30 meter. Di dalam ruang utama ini terdapat 25 tiang dan masing-masing tiang diberi nama Rasul atau nama Nabi yang 25. Pilar yang paling belakang diberi nama Pilar Adem. Sedangkan pilar pertama diberi nama Muhammad. 25 tiang tersebut bersegi 6 berdiameter 40 cm bagian atas dan 50 cm bagian bawah yang terbuat dari tembok dengan menggunakan batu kapur dan putih telur sebagai perekatnya. Tinggi tiang 420 cm tanpa menggunakan tulang besi. Kegunaan dari tiang ini adalah penopang utama konstruksi masjid ini. Saudaraku, di bagian depan dari bangunan utama atau ruangan utama masjid ini terdapat sebuah mihrab dengan 6 jendela dan 3 jendela di sisi utara. Ukuran jendela adalah 120 kali 260 cm. Masjid ini memiliki 4 pintu masuk ukuran 160 kali 264 cm dengan daun pintu dan lubang angin yang dihiasi dengan ukiran lengkung kapas. Saudaraku, sekarang kita lihat pengaruh kultur Minang dan asing pada masjid ini. Pengaruh dari kultur Minang bisa terlihat dari bangunan atapnya yang bertingkap
Umumnya masjid di Minangkabau pasti bertingkat. Minimal 3 tingkat sampai 5 tingkat. Sedangkan Masjid Ganting memiliki 5 tingkat. Pengaruh Eropa bisa terlihat pada fasad yang menutup seluruh dinding, di mana elem fasad terdiri dari pelengkung, fris, dan parapet, yang merupakan ciri dari neoklasik. Pengaruh India terlihat pada parapet berupa deretan baluster dengan hiasan kubah bawang yang identik dengan arsitektur Mughal. Sedangkan pengaruh kultur Cina terlihat pada puncak masjid yang mirip dengan puncak vihara yang ada di dataran Tiongkok dan Tibet. Saudaraku, Masjid Ganting ini syarat dengan sejarah, terutama pada zaman pra-kemerdekaan, zaman kemerdekaan, dan zaman revolusi. Soekarno pernah berpidato di sini setelah lepas dari tahanan Belanda pada saat Jepang masuk tahun 1942, di mana Belanda meninggalkan Soekarno di Painan dan dijemput oleh Hizbul Wathan Pandu dari Muhammadiyah yang bermarkas di Masjid Ganting ini. Para pandu inilah yang menjemput Soekarno ke Painan dengan mengendarai pedati. Masjid Ganting ini juga pernah menjadi markas besar Sumatera Barat dan tempat pembinaan prajurit Gyugun dan Haiho pribumi yang dilatih oleh tentara Jepang, di mana perwiranya terdiri dari para ulama dan prajuritnya adalah para santri. Masjid Ganting ini pernah juga menjadi markas besar dari Pandu Muhammadiyah yang bernama Hizbul Wathan. Masjid Ganting ini juga pernah menjadi tempat bimbingan haji dan sekaligus sebagai embarkasi haji sebelum diberangkatkan ke Mekah via Emahaven atau Teluk Bayur sekarang. Dalam kunjungan kerjanya sebagai wakil presiden, Bung Hatta pernah sholat di Masjid Ganting ini. Oke, saudaraku, itulah tayangan kami tentang Masjid Tua Ganting yang syarat dengan sejarah. Semoga tayangan ini bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.